Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibikal karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yardalakum salasa wa yasfahu lakum salasa yardalakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tunasihu man Allah amrakum wa yasfatu lakum salasa qila wa qala akasratas su'al wa idlatal mal. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillah para hamba sekalian, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita pagi ini bisa sama-sama yaitu melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh tadi diterima oleh Allah SWT. Salawat dan salam semoga tercurah pada rasul kita, panutan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman, yang mudah-mudahan juga termasuk kita di dalamnya. Amin. Baik para sekalian, kita lanjutkan pagi ini yaitu dengan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman wa banfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dalam firman Allah telah kami bacakan di dalam Quran surat Al-Imran ayat yang ke-102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan pasrah diri dengan hukum-hukum Allah. Nah, untuk menggapai takwa kepada Allah dengan haqqa tuqatih, Allah menyampaikan ayat yang berikutnya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ila akhir ayat. Dan adalah kalian berpegang teguh dengan tali Allah seraya berjamaah dan jangan berpecah belah. Ini adalah lanjutan dari ayat sebelumnya. Artinya bahwa kita melaksanakan perintah Allah untuk bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa itu, hendaknya kita berpegang teguh dengan tali Allah seraya berjamaah dan jangan berpecah belah, jangan berfirqah-firqah. Nah, ini adalah jelas dicontohkan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nah, yang disebut tali Allah, mufassir menjelaskan, pertama adalah al-Islam, yang kedua adalah Al-Quran, yang ketiga disampaikan yaitu Siratal Mustaqim. Itu adalah tali Allah. Nah, ini betul-betul dipegang rapat, sehingga kita nanti matinya juga dalam keadaan Islam, berpegang teguh dalam yaitu syariat Islam. Nah, wujud daripada berjamaah ini adalah
kita bisa melihat miniatur ya sholat ya berjamaah. Ini jelas syaratnya ada imam dan ada makmum. Kalau saja di masjid ini banyak orang sholat tetapi tidak ada imamnya, maka tidak dikatakan sholat berjamaah walaupun banyak. Tapi kalau hanya imam dan makmum berdua saja, tapi di situ ada imam dan makmum, maka di sini adalah disebut berjamaah. Nah, ini dalam sholat ya. Nah, di luar sholat bagaimana kita berjamaahnya? Nah, ini juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya, dan para sahabat. Rasulullah SAW sebagai imamnya, kemudian para sahabat sebagai makmumnya. Kemudian Rasulullah meninggal, digantikan yaitu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq meninggal, digantikan oleh Umar bin Khattab sebagai pemimpin umat. Umar meninggal, digantikan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan meninggal, digantikan Ali bin Abi Thalib. Inilah wujud dalam berjamaah. Maka dalam hadis dijelaskan, alaikum bisunati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Wajib atas kalian mengikuti sunnah, yaitu sunnah Rasulullah SAW dan khalifah rasyidin, yaitu khalifah yang 4. Nah, inilah wujud kita berjamaah. Di masjid kita berjamaah, sholat berjamaah, jelas pahalanya dilipat gandakan ya, 27 kali lipat. Nah, ini baru dalam satu waktu. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan 24 itu kita berjamaah? Nah, maka dengan berjamaah di luar sholat, kita punya imam, ya kan? Nah, kemudian kita mengikuti, yaitu apa-apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, maka disinilah wujud berjamaah sampai kita mendapatkan pahala berlipat ganda dalam 24 jam karena kita berjamaah. Nah, maka dalam tafsirnya juga itu dijelaskan dalam hadis tadi, innallaha yardalakum salasa wa yasfatulakum salasa yardalakum antabuduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Allah ridho terhadap kalian itu 3 perkara, dan Allah benci, murka terhadap kalian 3 perkara. Yang Allah ridho, antabuduhu wa la tusyriku bihi syai'an, yaitu adalah kalian menyembah Allah dan tidak menserikatkannya dengan suatu apapun. Jadi hanya semata-mata yaitu karena Allah, hanya dan untuk karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, tempat tinggalku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah SWT. Nah, ini yang kita butuhkan. Yang kita perlukan adalah di mana kita bisa semata-mata menyembah ya, hanya Allah semata, tidak menserikatkan pada siapa-siapa. Nah, ini Allah ridho. Kemudian yang kedua, Allah ridho antabuduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan karya Allah tadi, seraya berjamaah dan tidak berpecah belah. Nah, ini Allah ridho. Nah, maka kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, nyatanya kita berjamaah dalam memegang karya Allah. Kemudian yang ketiga, wa antunasihuman wallahu amruh. Hendaklah kalian menasihati pimpinannya jika pemimpin itu adalah keliru, menyalahi Allah dan Rasulnya, dan dia akan mendapatkan ridho Allah. Tapi di sini adalah juga saling, baik itu pemimpinnya ya, ataupun makmumnya, ataupun umatnya. Kalau umatnya keliru, ya dinasihati. Nah, ini adalah akan mendapatkan ridho Allah. Nah, kemudian yang Allah benci terhadap kalian, tilawah sholat, orang yang banyak bicara, bicaranya tidak mengandung makna. Ya, wow. Nah, ini ya sampai kita dibenci oleh Allah. Kemudian yang kedua,
maka sholat asal. Orang yang banyak bertanya, bagaimana Bani Israil suruh menyembelih seekor sapi, bertanya, sapi yang mana, sapi yang bagaimana, dan seterusnya. Yang enggan untuk melaksanakan yaitu untuk menyembelih. Padahal itu adalah perintah kepada. Kemudian yang ketiga wa'ido atalma, orang yang boros, orang yang menghambur-hamburkan harta. Ya. Nah, ini kita harus hindari. Ya. Jadi kalau kita mempunyai rezeki, ya punya hak-hak Allah, nah itu kita punya. Itu insya Allah kalau sekalian, bahwa kita umat Islam adalah wajib untuk bersatu, ya. Dan ini adalah merupakan syariat, ya. Syariat, melaksanakan syariat. Jadi bagaimana supaya Islam itu adalah kuat? Islam itu tidak mudah dipatahkan, tidak mudah diremehkan. Itu dalam satu kesatuan. Nah, maka dengan kesatuan inilah kita insyaallah lebih kuat, ya. Yang susah akan mudah, yang berat akan ringan kalau kita bersama-sama, bersatu padu. Sampai-sampai insya Allah, ya, Zionis Israel saat ini ya bisa dikalahkan manakala umat Islam semuanya sudah bersatu. Maka inilah yang menjadi PR bagi kita semuanya, di mana umat Islam ini adalah dalam satu kesatuan, yaitu melaksanakan syariat Islam ini mencontoh daripada Rasulullah dan Khalifah Rasulullah. Demikian teman sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurangnya dari kami ini adalah dari Allah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.